Hai, sahabat YT Moba. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 506. Kisah Ariel, anak bos besar yang berpura-pura culun. Berita ini sangat memukul Andika sehingga dia menjadi sedikit lemah. Dalam pandangan Andika, kompromi dengan Kauri bersifat sementara. Dia juga berharap Anjas akan muncul kembali suatu hari nanti. Selama Anjas memberinya dukungan, dia akan memiliki modal untuk berbalik melawan Kauri, dan bahkan menginjak-injak Kauri. Tapi sekarang, Anjas sudah meninggal, dan dia tidak punya harapan. Ingin menjatuhkan Kauri, itu menjadi semakin tidak mungkin. Kamu berbohong padaku. Bagaimana bisa Anjas mati tanpa alasan? Andika menatap Ariel dengan tak percaya dan berkata, Andika, aku tahu persis apa yang ada dalam pikiranmu. Apakah kamu percaya atau tidak? Aku menyarankan kamu untuk keluar dari sini. Jika kamu berani menyakiti Kauri, kamu akan mati berikutnya seperti Anjas, kata Ariel dingin. Andika terkejut, tidak berani ragu sedikit pun tentang apa yang dikatakan Ariel. Meskipun putra keluarga yang ditinggalkan ini memiliki banyak nama buruk, dia adalah anggota keluarga Wibowo di Jakarta. Dengan kemampuan Andika saat ini, dia ingin kerja sama dengan Ariel, benar. Tidak diragukan lagi, tetapi jika dia pergi begitu saja, perusahaan akan bangkrut dalam waktu 1 bulan. Andika tidak berdamai. Dia tidak ingin membiarkan dirinya menjadi orang biasa lagi. Dia enggan menyerahkan kehidupannya yang kaya saat ini. Bukan kamu yang memutuskan urusan keluarga Wijaya. Aku di sini untuk berdiskusi dengan Kauri. Mengapa kamu mengusirku? Andika berkata dengan nada menghina. Ariel tersenyum acuh tak acuh, dan berkata, kalau begitu tunggu Kauri mengusirmu. Kauri dan aku adalah saudara-saudara. Dia tidak bisa begitu tidak berperasaan. Andila berkata, memukul dinding berkali-kali. Dia benar-benar memiliki keberanian untuk mengatakan hal-hal seperti itu di depan Ariel. Harus mengatakan bahwa kepercayaan diri Andika yang buta itu konyol. Ariel telah melihat terlalu banyak orang yang tidak tahu malu. Apakah itu keluarga Wijaya atau keluarga Lina? Mereka semua memiliki kebajikan seperti ini. Dan tidak tahu apakah pipi mereka telah dipalsukan secara khusus. Kalau begitu tunggu saja, kata Ariel. Tapi setelah beberapa saat, Kauri akhirnya pulang kerja. Mengenakan rok panjang dan memakai sepatu hak tinggi. Dia masih nomor 1 tercantik di Bandung. Apalagi, Kauri, yang benar-benar berubah menjadi seorang wanita dewasa, jelas memiliki pesona yang lebih menarik. Saat Kauri melihat Ariel, dia terkejut. Hanya melihat Andika lagi, suasana hatinya langsung hancur. Kauri, bagaimana menurutmu tentang apa yang aku katakan sebelumnya? Andika bertanya dengan tidak sabar. Kauri berkata dengan tidak sabar, saya telah menjelaskan kepada Anda bahwa saya tidak akan bekerja sama dengan Anda. Mengapa Anda datang kepada saya? Kauri, saya saudara Anda. Apakah Anda ingin begitu kejam? Dan perusahaan saya dapat memberi Anda saham secara gratis, kata Andika. Tidak berperasaan, Kauri mencibir dan berkata, saat itu kamu membawa semua karyawan perusahaan Wijaya. Mengapa kamu tidak merasa bahwa kamu tidak berperasaan? Saya ingat kamu di waktu itu, dan kamu sangat bangga. Mengapa kamu tidak bisa berpuas diri sekarang? Perusahaanmu yang rusak berantakan, dan memberikannya kepadaku dengan cuma-cuma adalah kentang panas. Bahkan jangan berpikir tentang aku mengambil alih untukmu. Wajah Andika menjadi suram, dan dia berkata, kita adalah saudara. Andika, saya sudah lama tidak menganggapmu sebagai kerabat. Lebih baik kamu keluar. Hidup atau matimu tidak ada hubungannya dengan saya. Kauri berkata dengan tidak sabar. Dia masih ingin menghabiskan waktu bersama Ariel. Tetapi dia tidak ingin membuang waktu untuk. Aku baru saja menyuruhmu pergi. Tetapi kamu tidak boleh mendengarkan, kata Ariel sambil tersenyum. Kauri, aku mohon,
bantu aku sekali. Tiba-tiba, Andila berlutut untuk Kaori. Tidak hanya Ariel dan Kaori yang tidak mengharapkan adegan ini. Bahkan Sofia di sampingnya pun tertegun. Sofia tidak pernah mau mengakui bahwa Kaori lebih baik darinya. Bahkan saat ini, dia masih bermimpi menjadi keluarga kaya. Menurutnya, selama dia bisa menikah dengan keluarga kaya, dia masih bisa berdiri tegak di depan Kaori. Tetapi pada tahap saat ini, dia menaruh semua harapannya pada Andika. Tetapi sekarang, Andika benar-benar berlutut di hadapan Kaori. Untuk mempertahankan kehidupan yang ada, bahkan tidak menginginkan martabat, hanya saja kamu berlutut. Apa gunanya? Ariel berkata dengan ringan. Andika tahu bahwa dia telah menyinggung Ariel dan Kaori sebelumnya, dan Sofia melakukan hal yang sama. Kata-kata Ariel jelas ingin Sofia berlutut juga. Andika menoleh dan melihat Sofia dengan ekspresi muram, dan berkata, kamu masih belum berlutut. Sofia menggelengkan kepalanya dan menolak tanpa ragu. Berkata, mengapa saya harus berlutut? Andika, kamu tidak tahu malu. Saya tidak tahu malu. Apakah kamu lupa siapa Kaori sebelumnya? Dia adalah orang yang paling tidak berguna di keluarga Wijaya, dan kamu benar-benar berlutut padanya. Kamu juga tahu itu di masa lalu. Siapa lagi di keluarga Wijaya yang bisa dibandingkan dengannya sekarang? Andika mengertakkan gigi dan berkata, meskipun dia tidak mau mengakuinya, tetapi faktanya ada di depannya. Hanya Kaori yang bisa menyelamatkannya dari kebangkrutan. Jika tanpa bantuan Kaori, hidupnya, dan bahkan seluruh kehidupan keluarga Wijaya, akan hancur. Aku berbeda darimu, dan aku masih memiliki kesempatan untuk mengungguli dia. Selama aku bisa menikah dengan pria kaya, perusahaannya yang rusak bukanlah apa-apa, kata Sofia. Ariel tersenyum menghina, berjalan ke Sofia, dan berkata, tidak peduli siapa yang kamu nikahi. Dia tidak bisa dibandingkan denganku. Dan selama aku mengatakan sepatah kata pun, tidak ada pria di seluruh Bandung yang akan melihatmu lagi. Angan-anganmu, itu hanya penghiburan diri. Kalimat ini seperti petir ke Sofia. Dia tahu bahwa Ariel memiliki keputusan akhir di Bandung sekarang. Bagaimanapun juga, bahkan keluarga Nicholas ingin memberinya hormat. Seperti jika dia benar-benar menyebarkan berita, Sofia khawatir tidak ada seorang pun di Bandung yang mau menikahinya. Saat ini, Andika tiba-tiba berdiri dan berjalan ke sisi Sofia. Dia menjambak rambutnya dan menekannya dengan keras, memaksa Sofia berlutut di tanah. Melihat pemandangan ini, banyak karyawan yang lewat dan tidak bertugas semuanya berhenti dan menonton dari jauh. Andika dan Sofia merasa malu. Kaori, tolong bantu saya. Andika memohon kepada Kaori dengan kepala tertunduk. Kaori menatap Ariel. Dia menyerahkan keputusan ini kepada Ariel. Meskipun kamu berlutut, aku tidak pernah mengatakan bahwa aku akan membantumu setelah kamu berlutut. Andika, ini adalah harga yang harus kamu bayar. Dan kamu harus membayar lebih dari itu. Nenek tidak meninggal sia-sia, kata Ariel. Ketika Andika mendengar bagian pertama dari kalimat itu, dia akan marah ketika kata-kata terakhir Ariel mematahkan sarafnya. Sudah cukup menyedihkan baginya untuk menghadapi kehidupan yang sia-sia. Jika urusan nenek itu diketahui, dia akan masuk penjara. Dan dia bahkan akan menghabiskan hidupnya di penjara. Ariel, maafkan aku. Maafkan aku. Seharusnya aku tidak memperlakukanmu seperti itu sebelumnya. Tolong, beri aku kesempatan. Aku akan menjadi budakmu. Aku akan melakukan apapun yang kamu inginkan. Andika berlutut dan berkata pada Ariel, terus bersujud untuk menyelamatkan muka. Meskipun kematian wanita tua keluarga Wijaya tidak meninggalkan petunjuk, dia tahu bahwa jika Ariel benar-benar ingin menyelidiki masalah ini secara menyeluruh, kebenaran akan terungkap lebih cepat. Dulu kamu menjulukiku sampah di Bandung. Kamu telah memberikan kontribusi yang besar. Apakah kamu benar-benar berpikir saya akan membiarkanmu pergi? Ariel mencibir. Dan 90% rumor dari dunia luar negatif. Andika yang menyebarkan rumor tersebut. Dan sekarang adalah waktu bagi Ariel untuk menghilangkan stigma tersebut. Apa yang kamu ingin aku lakukan untuk melepaskanku? Aku berjanji padamu, kata Andika dengan panik. Meskipun banyak orang di Bandung sekarang tidak menganggapku sebagai sampah,
Dan aku tidak pernah peduli tentang hal-hal seperti itu. Tetapi karena kamu mengatakannya, kamu dapat menemukan cara untuk mengambilnya kembali. Ariel selesai berbicara setelah itu. Dia membawa Kaori ke dalam mobil. Andika berlutut di tanah dan terus berkata, "Jangan khawatir, aku pasti akan memuaskanmu." Di dalam mobil, Kaori memandang Ariel dengan bingung. Seperti yang dia sendiri katakan, dia tidak pernah peduli tentang hal-hal ini. Mengapa dia tiba-tiba meminta Andika mengklarifikasi untuknya? Apakah kamu mulai peduli dengan pendapat orang luar? Kaori bertanya dengan rasa ingin tahu. Ariel mengangguk dan berkata, siapa yang ingin dimarahi sebagai sampah? Alangkah baiknya jika hal-hal ini dapat diklarifikasi. Petik 2. Kaori merasa aneh bahwa Ariel tidak pernah peduli tentang masalah ini selama bertahun-tahun. Apakah kamu memperhatikan? Faktanya, Ariel melakukan ini bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Kaori. Dia tidak ingin Kaori diejek oleh orang luar karena reputasinya. Bersambung.